Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sedulur semuanya? Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita semua sehat selalu, damai selalu, dan bahagia selalu. Jadi video kali ini saya pengen buka tema untuk teman-teman semua, untuk sedulur-sedulur semua itu. Temanya adalah merubah sesuatu yang pesimis menjadi sesuatu yang optimis. Nah, ini saya coba melihat situasi di sosial media, di YouTube juga gitu kan. Ada teman-teman yang masih muda-muda tentunya ya, terutama yang muda-muda nih, yang banyak gabutnya nih kan, banyak bucinnya nih, budak cinta yang lagi galau gitu kan. Nah itu saya pengen ngajak teman-teman kita belajar bersama ya. Kalau yang udah parubaya, yang udah bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin juga bisa untuk nantinya video ini untuk anak-anaknya gitu, atau cucu-cucunya mungkin bahkan. Jadi di episode video kali ini saya pengen sharing pengalaman saya sendiri, yaitu merubah sesuatu yang pesimis, yang menurut orang lain itu tidak mungkin gitu ya. Tapi kita bisa merubahnya menjadi mungkin. Gitu. Kalau bahasa Inggrisnya, ya kalau dulu itu saya gini, there is not impossible gitu. Di sesuatu itu nggak ada yang nggak mungkin gitu. Manusia sama-sama makan nasi gitu. Masa kita nggak bisa sih seperti orang-orang yang hebat gitu kan, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang sukses gitu. Kita belajar seperti mereka gitu. Bukan berarti kita menolak takdir gini aja gitu ya. Tapi kita bisa memprogram ulang gitu. Handphone bisa kok diprogram ulang, diinstal ulang ya. Laptop, komputer pun sama. Jadi manusia pun bisa gitu. Untuk memprogram dirinya sendiri untuk ke depan lebih baik lagi gitu kan. Jadi hari ini kita memperbaiki diri, hari ini baik gitu ya, kan hari ke depan harus lebih baik lagi. Nah itulah saya mau mengangkat tema ini, yaitu merubah sesuatu yang pesimis menjadi optimis gitu. Jadi saya mau berbagi pengalaman ya teman-teman. Di tahun 10 tahun yang lalu, pas banget, ini kan 2023 ya. 10 tahun yang lalu saya pernah bekerja di pabrik ya. Jadi saya itu dulu pertama kerja di pabrik itu seperti ini teman-teman, kuli panggul. Saya ngerasain. Saya pernah jadi kuli panggul di pabrik itu awal-awal kerja, karena nggak ada belum ada bagian di satu posisi kerjaan, kan harus bantu sono sini dulu ya. Saya pernah tuh jadi kuli panggul. Jadi kartonnya itu kardusnya itu gede banget gitu, karena itu sepatu-sepatu safety yang dikirim ke Australia. Waktu itu saya kerja 3,5 tahun ya. Itu saya jadi kuli panggul berapa bulan itu. Jadi kalau bulan puasa bahkan saya sampai nggak kuat puasa gitu, karena saking capeknya gitu, keluar semua keringet. Ya namanya kuli panggul gimana sih gitu kan, tahu sendiri punya teman-teman ya kan, lihat di video-video gitu kan, luar biasa. Badan saya ngerasain gitu rasanya jadi kuli panggul, capek banget, luar biasa. Fisik tapi ketika tidur istirahat ya udah, capeknya hilang, besok pagi kerja lagi. Ini cerita waktu 10 tahun yang lalu kurang lebih ya, waktu saya kerja di sebuah pabrik sepatu ya. Jadi di 10 tahun yang lalu teman-teman, saya ngobrol dengan diri sendiri gitu. Pada waktu itu saya sudah bisa ngobrol dengan diri sendiri yang intens ya, dalam artian sangat sering ya. Memang kita sebenarnya setiap hari selalu ngobrol dengan diri sendiri ya. Bahkan ada sebuah penelitian bahwa kita itu ngobrol dengan diri sendiri itu sekitar
60.000 kalau nggak salah, 60.000 kali kita ngobrol dengan diri sendiri. Jadi uh, pada waktu itu saya ngobrol dengan diri sendiri seperti ini. Kok saya gini-gini aja ya? Bisa nggak ya hidup saya nantinya berubah gitu? Dulu almarhum bapak saya itu kan kuli pabrik juga ya, pekerja pabrik, buruh pabrik. Ya. Jadi kok saya sama ya seperti bapak saya gitu, jadi buruh pabrik. Waktu itu saya sempat merenung seperti itu teman-teman. Saya ngerasa bisa nggak ya nasib saya dirubah gitu. Itu 10 tahun yang lalu itu. Saya ngerasa abis ini kalau nggak saya berubah, saya nikah, habis nikah kasih makan istri anak, lalu ya saya gini-gini aja gitu. Jadi saya waktu itu ngobrol selalu dengan diri sendiri gitu. Akhirnya disitulah saya akhirnya terus merenung. Ada temen ya waktu itu yang bilang, Mas coba kuliah aja, kuliah sambil kerja gitu kan. Nah disitulah teman-teman saya proses pencarian jati diri. Di situ tuh saya mulai memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman gitu. Meskipun resikonya memang luar biasa ya. Saya akuin memang resikonya ya berat banget gitu. Mental kita harus siap. Gitu. Selain berpikir cerdas untuk kita bisa bertahan hidup di kota, kita juga harus punya mental yang kuat gitu ya untuk menuju impian-impian kita, untuk menuju cita-cita kita gitu. Jadi di 10 tahun yang lalu saya udah proses pencarian jati diri gitu. Udahlah, saya bergantung aja sama Tuhan, bismillah lah. Jadi waktu itu ada kuliah sambil kerja ya. Saya sering dengar teman-teman ya bahwa nantinya akan ada pilihan hidup, decision. Apakah milih lanjut kuliah atau berhenti kuliah itu. Ninggalin kerjaan atau ninggalin kuliah pada waktu itu ada sering teman-teman saya juga sering dengar kata-kata itu ya, dan akhirnya betul. Saya di tengah perjalanan harus memilih salah satu. Apakah mau lanjut kuliah dengan meninggalkan pekerjaan atau meninggalkan kuliah lanjut bekerja lagi. Jadi pada waktu itu saya ikut organisasi juga ya di kampus. Akhirnya saya memilih udahlah, meskipun hari ini saya hidup pas-pasan, meskipun hari ini saya kadang makan kadang makan atau nggak makan gitu. Kadang makan, kadang nggak makan. Jadi badan saya waktu itu kurus banget teman-teman. Pada waktu saya kuliah itu saya ikut organisasi juga. Waktu itu waktu yang saya korbankan berangkat dari bangun jam 5 pagi, berangkat setengah 6 kerja, pulang kerja jam 4 sore, jam 3 sore, tapi kalau saya kan bagian ini ya waktu itu udah bagian packing, jadi banyak store data, terus langsung kuliah jam 5 sore, pulang kuliah setengah 10, habis kuliah ikut organisasi, pulang jam 12 malam. Sempat sering begitu. Berangkat pagi jam 6, jam setengah 6 ya, pulang jam 12 malam. Sampai almarhum bapak saya juga bilang, kamu emang nggak capek apa begitu terus ya? Sebenarnya capek sih, tapi sangat menikmati ya. Saya pengen menuju cita-cita saya pengen menuju impian saya gitu. Nah itulah akhirnya fisik juga berontak, nggak kuat, dan akhirnya saya memilih keluar kerja. Dan hebatnya lagi, saya memilih lanjut untuk petualangan hidup saya, yaitu naik gunung bersama teman-teman yang luar biasa nekatnya. Jadi saya termasuk bonek. Ya, saya termasuk bonek 10 tahun yang lalu. Bonek itu singkatan dari bocah nekat. Saya sudah nekat dari 10 tahun yang lalu gitu kan. Meninggalkan pekerjaan demi menuju puncak Mahameru. Itu udah 10 tahun yang lalu. Jadi pulang turun naik gunung ya saya jadi pengangguran gitu. Ya udah hidupnya seperti gelandangan aja gitu kan. Tapi ya itu benar gitu. Tuhan itu menjaga kok. Maksudnya Tuhan nggak membiarkan kok orang-orang yang sedang berjuang. Saya agak merinding ya. Karena saya ngerasain sendiri gitu bahwa ada malaikat-malaikat ketika kita dalam kondisi kesusahan ya. Itu saya rasa ada gitu. Saya pernah ngalamin gitu ya. Saya pernah ngalamin juga
nggak makan juga gitu karena kan harus kuliah ya, bayar kuliah, terus hidup di kota ya, di Jakarta lagi ya. 1 tahun saya nggak kerja itu, ya serabutan sih, kadang kadang bantu orang, kadang nganterin temen ngojek, nganterin temen presentasi kerja, macam-macam lah. Yang penting saya bisa makan gitu, dan kuliah saya nggak di DO gitulah, lanjut terus gitu. Itu sih sebuah pertaruhan yang memang saya akui luar biasa ya, karena pada waktu itu almarhum bapak saya pun masih punya apa, cicilan motor kalau nggak salah. Iya, punya cicilan motor, dan adik-adik saya punya adik gitu ya. Adik saya juga kebetulan lagi ujian gitu. Jadi di posisi yang benar-benar sulit banget ya. Udah nggak punya emas, udah nggak punya tabungan apa-apa gitu. Saya punya motor mau dijual dan itu pun nggak laku-laku gitu. Qadarullah nggak laku-laku motor. Emang saya lagi diuji gitu. Jadi ya udah agak agak sedikit gila kalau ya, kalau teman-teman saya bilang orang gila gitu. Iya, saya udah gila dari 10 tahun yang lalu sebenarnya. Apalagi teman-teman perempuan ya gitu. Lagi gila lu Mas gitu. Kok lu bisa mengorbankan pekerjaan lu demi demi kegiatan lu yang sekarang gitu. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang saya masih hidup, berarti Tuhan masih menyelamatkan hidup saya. Itu pada itu saya sama teman-teman juga ya, ada beberapa ya gitulah, bayar kos juga kabur-kaburan, kadang saya ngalamin itulah kerasanya jadi anak kos gitu kan. Udah waktunya bayar kos ya kabur gitu, kemana dulu gitu, pura-pura speak gitu kan, sambil nunggu transferan. Karena kan kalau kalau saya kan pernah ngerasain kerja terus minta minta duit lagi sama orang tua, itu kan rasanya luar biasa gitu ya. Kayak udah pernah kerja ngasih ke orang tua, ini dibalik lagi gitu. Tiba-tiba di tengah jalan saya nggak kerja, harus minta sama orang tua lagi, itu kan berat banget ya pada waktu itu. Tapi mau nggak mau ya, ya itulah jalan hidup yang memang saya pilih gitu kan. Saya siap menderita gitu, saya siap ditempa sampai akhir. Wah udah uh, kuat, tekadnya kuat ya. Nanti teman-teman bisa bisa kaji ya, di cerita hidup saya itu ada satu titik yang tadi temanya merubah sesuatu yang pesimis menjadi optimis gitu. Jadi lanjut ke cerita tadi ya, saya kuliah juga nggak punya laptop. Saya kuliah itu laptopnya minjem ke teman terus karena saya suka bergaul ya, banyak temennya. Jadi laptop saya dijual untuk bayar kos-kosan, bayar makan, buat beli bensin gitu kan. Ya pokoknya udah nggak punya apa-apa lah selain harga diri gitu. Kalau kata teman-teman tuh udah nggak punya apa-apa lah selain harga diri gitu. Udah rencana mau ngamen mungkin di terminal, itu udah sempet rencana mau ngamen. Sempet saya juga dagang pas bulan puasa sih. Sempet saya juga akhirnya nyuci piring di warteg. Kebetulan warteg ibunya teman saya gitu kan. Jadi udah saya bantu deh cuci piring, nggak apa-apa gitu. Saya pernah nyuci piring di warteg ada sekitar 3 bulan apa. Yang penting saya bisa hidup dan saya bisa selalu belajar, terus belajar gitu. Ini saya pengen ngajak teman-teman, jadi kalau kita sudah yakin, kalau kita sudah punya tekad, apapun resikonya jalankan. Jadi apalagi kita masih muda gitu ya, yang teman-teman yang masih muda, jadi mungkin kondisi sekarang lagi pada drop, lagi pada down, lagi pada di bawah terpuruk. Jadi saya pengen bangkitin lagi semangat teman-teman untuk kita jadi pemuda-pemudi tabah di tempat sampai akhir. Jadi saya ngerasain langsung ya, gimana perjuangan kesulitan untuk kita bisa merubah sesuatu yang pesimis menjadi kita optimis gitu. Jadi di video kali ini juga nantinya akan ada teknik-teknik law of attraction, law of assumption gitu, hukum-hukum alam semesta yang kalau nggak salah ada 7 gitu. Tapi nanti dibahas di next video. Tapi saya pengen mengulik kisah masa lalu saya untuk teman-teman bisa belajar gitu, belajar bareng dari pengalaman-pengalaman saya sama teman-teman saya dulu gitu kan. Jadi, sama teman-teman itu dulu bilang gini,
Mas, meskipun kita orang nggak punya, meskipun kita hidup pas-pasan, meskipun hari ini kita belum makan, tapi kita jangan pasang wajah sedih. Itu wow, udah luar biasa banget itu teman-teman saya itu dulu. Udah dewasa juga lah ya, maksudnya di waktu kuliah sudah punya pemikiran dewasa ya, bahwa kita nggak mau tahu, ini teman kos ya, kita nggak mau tahu teman-teman yang lain bahwa kita belum makan. Jadi biasanya kalau di kos itu ya, sampo dikasih air, terus minyak wangi minyak wangi ya dicampur air juga gitu, yang penting ada sedikit wangi-wangi lah untuk kita berangkat ke kampus. Itu saya alami tuh sering juga gitu kan. Tas-tasnya ini tas untuk ke kuliahnya ini ada banyak promahnya. Pernah satu waktu itu saya dibongkar tasnya sama teman-teman perempuan gitu ya, dibongkar tasnya dan ternyata di situ ada promahnya banyak lagi gitu kan. Itu jadi pengalaman yang menggelitik juga gitu, ketahuan bahwa jarang pada makan gitu teman-teman saya waktu itu, sama frekuensinya sama gitu kan, karena tarik menarik energi sejenis, menarik energi sejenis gitu. Saya di kondisi terpuruk ya, teman saya pun sama gitu, jadi kan matching juga ya, akhirnya ya selaras juga ya, udah sama-sama dalam kesusahan yang luar biasa, terlilit terjepit ya, tapi uh, apa, tetap tangguh gitu ya, terus jalan. Nah ini saya pengen teman-teman belajar juga ya, bahwa kesedihan kita, kalau saya pribadi umpetin gitu, uh, lompetin, kita ke ke luar diri, ke orang lain gitu. Kita seperti menyembunyikan sesuatu ya, bahwa saya dalam kondisi yang benar-benar tertekan, benar-benar nggak punya apa-apa gitu, tapi kita bisa seolah-olah baik-baik saja gitu. Dalam artian gini, ya, secara casingnya ya saya seperti biasa aja ya. Tapi ya kalau orang yang lebih dekat mungkin tahu ya, kok badannya kurus gitu, pasti ada sesuatu ya, ada this something gitu kan. Ya jadi kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita masih baik-baik saja gitu. Kalau dalam kondisi terpuruk, ya memang gitu. Memang di kondisi seperti itu, tapi kita tetap tampil seperti nggak ada apa-apa. Bukan pura-pura bahagia sih, tapi kita seolah-olah yakin dengan Tuhan kita gitu. Jadi kita tidak memancarkan energi kesedihan. Nah ini poinnya nih, ini di poin emasnya ini. Jadi sekalipun saya dalam kondisi seperti itu sama teman-teman, tapi ketika berjalan keluar, maksudnya kita di sosial masyarakat, di sosial teman-teman kampus dan lain-lain gitu ya, kita tidak memunculkan kesedihan, seolah-olah kita nggak punya masalah itu. Ini perlu latihan memang. Ya saya akuin ini perlu latihan, harus dilatih gitu ya, bahwa ya saya orang nggak punya gitu, memang saya terlahir dari kampung yang kecil gitu. Tapi bukan berarti impian saya kecil gitu. Kan kita boleh kan, nggak ada, kan kita boleh merancang sesuatu di dalam pikiran kita, merancang masa depan kita. Ini kan rancangan kita sendiri gitu. Dan itu nggak bisa dibantah sama orang lain, nggak bisa ditepis orang lain gitu. Nah itulah kita belajar untuk, ya meskipun saya bukan siapa-siapa dan bukan anaknya siapa-siapa, saya tetap menjaga impian dan cita-cita saya gitu. Sekalipun ya hari ini saya nggak punya duit apa-apa, bahkan mungkin lagi punya utang juga gitu. Inilah merawat, yang orang sebut merawat impiannya gitu. Ini yang sering orang katakan bahwa dia berjalan menuju mimpinya gitu. Meskipun uh, kondisinya ya serba pas-pasannya. Tapi ini mungkin rumus untuk teman-teman yang masih muda ya. Kalau untuk yang berumah tangga, mungkin teman-teman yang lain ya, atau bapak ibu yang lain yang punya cerita lebih. Tapi ini saya lebih ke teman-teman yang masih muda ya, pemuda-pemudi,
generasi penerus bangsa ya, saya pikir butuh kemandirian, butuh mental yang tangguh. Jadi artinya kita selalu belajar ya. Jangan jadi dikit-dikit mengeluh, kita belajar untuk setia pada prosesnya gitu kan, setia pada pencarian jati dirinya gitu. Karena gini teman-teman, ketika kita punya prinsip hidup untuk kita menjadi diri sendiri, itu semakin hari kita dilatih, maka kita akan semakin kuat, kita akan semakin tidak terpengaruh dengan doktrin-doktrin dan dogma yang sudah menyebar luas, yang akan mempengaruhi hidup kita nantinya. Jadi perlu dilatih ya dari sekarang untuk teman-teman belajar mencari jati diri, mencari passionnya apa sih, saya tuh sukanya apa sih. Kalau saya ya sukanya naik gunung ya, kalau teman-teman mungkin ya coba cari hobi, coba cari kesukaannya. Maksudnya bukan cari hobi ya, ikutin kata hati kesukaannya gitu. Apapun kesukaannya, barangkali di situ ada ilmu pembelajaran ya, ada jalan hidup yang Tuhan kasih untuk kita pelajari. Nah, seperti itulah proses pencarian jati diri. Jadi jangan teman-teman anggap bahwa proses pencarian jati diri itu 1 bulan 2 bulan, Kak. Tapi ini akan memakan waktu yang cukup panjang, tapi tidak untuk dipikirkan ya, dalam artian ngapain sih dipikirin gitu, saya sampai bertemu jati diri saya gitu, ya nikmatin aja gitu kan. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, ya kita menikmatin aja. Makanya kalau bisa ya punya hobi, agar teman-teman ya bisa menikmati susah dan sedihnya gitu kan, agar teman-teman bisa menikmati step by stepnya ya. Kita merubah sesuatu yang pesimis bisa dirubah menjadi optimis dengan cara kita istiqomah dalam berlatih, dan juga kita istiqomah dalam menjalani waktu demi waktu. Oke teman-teman, mungkin nanti bisa disambung dalam video yang lainnya. Saya pengen bikin video, kalau bisa jangan sampai setengah jam ya, untuk nanti berepisode-episode aja gitu, karena biar masuk dan meresap dengan waktu yang tidak terlalu panjang, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, jaga rasa selalu agar sehat, tenang, damai, dan bahagia. Oke, salam lancar jaya, lancar semua impian dan cita-cita kita, dan jaya selalu menuju masa depan yang lebih cerah lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan cita-cita.